Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwatihia. Saat ini saya akan berbagi materi tentang notasi faktorial. Ayo simak penjelasan berikut ini. Faktorial merupakan perkalian bilangan asli berurut mulai dari bilangan 1 sampai dengan bilangan ke n, atau sebaliknya dari bilangan ke n sampai dengan bilangan ke 1. Jika n merupakan bilangan asli, maka n ini tanda seru dinamakan atau dibaca dengan n faktorial. Ini dibaca dengan n faktorial yang didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 kali dan seterusnya sampai dengan 3 kali 2 kali 1. Dan yang perlu diingat juga bahwa 0 faktorial sama dengan 1, demikian juga 1 faktorial sama dengan 1. Mari perhatikan contoh berikut. Hitunglah nilai-nilai berikut. Yang pertama, 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. Nah, bilangannya ini dikalikan secara berurutan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Atau sebaliknya tadi, dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga akan kita dapatkan nilai 120. Yang kedua, 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bilangan yang tertingginya adalah 7 dan yang terendah adalah 1. Maka kita kalikan sampai ke yang terendah sehingga hasilnya adalah 5040. Notasi faktorial juga memiliki sifat seperti di bawah ini. N faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 faktorial. Perhatikan contoh berikut. 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 7 faktorial juga dapat dibentuk menjadi 7 dikali 6 faktorial. Yang mana 6 faktorial ini merupakan singkatan dari perkalian bilangan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 7 faktorial juga dapat dibentuk menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dan 5 faktorial ini diambil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 7 faktorial juga dapat dibentuk menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Bentuk-bentuk tersebut tidak merubah nilai dari bilangan faktorial tersebut. Nah, perubahan-perubahan ini dapat kita gunakan untuk membantu kita
dalam menyederhanakan setiap soal yang akan kita temui dalam materi peluang. Untuk lebih memantapkan lagi, mari kita simak soal latihan berikut. Tentukan nilai dari bentuk-bentuk. Yang pertama, 4 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, terlebih dahulu kita ubah setiap bentuk bilangan faktorial menjadi bentuk bilangan perkalian berurut, yaitu 4 faktorial diubah menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan, ini kita kalikan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24 tambah 3 kali 2 kali 1 itu adalah 6. Maka sama dengan 30. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua. 5 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, 5 faktorial kita ubah menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa hanya sampai 3 faktorial? Karena tujuan kita di sini agar kita dapat menyederhanakan bilangan 3 yang ada pada penyebut. Nah, ini sehingga sekarang setelah disederhanakan diperoleh hasilnya tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, soal yang ketiga yaitu 10 faktorial kali 5 faktorial per 9 faktorial sama dengan titik-titik. Jika kita perhatikan bahwa penyebutnya adalah 9 faktorial, maka kita upayakan yang 10 faktorial ini kita ubah menjadi 10 kali 9 faktorial. Nah, ini dia 10 kali 9 faktorial kali 5 faktorial per 9 faktorial. Nah, kita sederhanakan dia tinggal 10 kali 5 faktorial. Nah, ingat 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 10 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 1200. Nah, sekarang untuk latihan keempat. Sederhanakan bentuk dari n faktorial per n dikurang 1 faktorial sama dengan titik-titik. Nah, jika kita perhatikan bahwa penyebutnya adalah n dikurang 1 faktorial, maka kita diajak berpikir untuk mengubah bentuk n faktorial ini yang di dalamnya memuat n dikurang 1 faktorial. Nah, yang mana tujuannya agar lebih bisa saling disederhanakan. Nah, tentu hal tersebut mengacu pada rumus sebelumnya, yaitu n faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1.
Bentuk tersebut dapat kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, n faktorial, n kali n dikurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 faktorial. Boleh juga hanya sampai 2. N faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 faktorial. Nah, itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, boleh juga karena pada yang kita butuhkan adalah n dikurang 1 faktorial. Maka bentuknya kita ubah menjadi n faktorial sama dengan n kali n dikurang 1 faktorial. Nah, di sini kita ubah menjadi keduanya sudah sama penyebut dengan pembilang, sehingga kita peroleh hasil penyederhanaannya sama dengan n. Maka nilai n faktorial per n dikurang 1 faktorial sama dengan n. Berikutnya untuk soal yang kelima. Tentukan nilai n dari persamaan n faktorial per n dikurang 1 faktorial sama dengan 2. Nah, di sini berapakah nilai n? Kalau kita perhatikan penyebutnya bahwa n dikurang 2 faktorial. Dengan mengacu pada bentuk n dikurang 2 faktorial, maka kita berupaya mengubah bentuk n faktorial agar memiliki bentuk yang di dalamnya ada n dikurang 2 faktorial. Seperti yang sudah saya jelaskan pada soal keempat sebelumnya. Sehingga diperoleh bentuk baru dari n faktorial adalah n kali n dikurang 1 kali n dikurang 2 faktorial per n dikurang 2 faktorial sama dengan 2. Nah, setelah kita sederhanakan ini adalah sudah sama, maka tinggal n dalam kurung n dikurang 1 tutup kurung sama dengan 2. Nah, ini kita kalikan menjadi n kali n kuadrat dikurang n kali 1n sama dengan 2. Nah, kemudian angka 2 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga bentuknya menjadi n kuadrat dikurang n dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, pada bentuk persamaan kuadrat, pasti sudah dipelajari waktu SMP. Bagaimanakah cara memfaktorkan pada persamaan kuadrat? Nah, hasil pemfaktoran dari n kuadrat dikurang n dikurang 2 sama dengan 0 adalah n dikurang 2 kali n ditambah 1. Nah, kalau kita kalikan ini, maka kembali dia ke n kuadrat dikurang n dikurang 2 sama dengan 0. Nah, terus kita cari berapakah nilai n. N dikurang 2 kita samakan dengan 0 atau n ditambah 1 sama dengan 0. Maka n sama dengan 2. Ini yang min 2 ini pindah ke ruas kanan. Dan nilai n yang 1 sama dengan min 1. Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi min 1. Nah, karena di dalam notasi faktorial, di mana n itu merupakan bilangan asli,
atau dengan kata lain yang bukan bilangan negatif, maka nilai N-nya hanya yang bernilai positif karena dia adalah bilangan asli. Sehingga yang memenuhi syarat nilai N sama dengan 2. Sekali lagi, nilai N min 1 tidak memenuhi karena dia bukan bilangan asli. Nah, demikian saja materi kita untuk kali ini. Tetap belajar dan terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal. Karena hanya dengan berlatih, semua akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa pada materi berikutnya.